tidak bisa, saya tidak bisa cek karena ini menyangkut urat, menyangkut ini. Dia bilang kalau saya bisa, saya bilang bisa. Kalau bisa bapak ke dokter. Begitu kata dia. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat dimanapun Anda berada. Ibu Ida Dayak akhir-akhir ini memang cukup fenomenal sobat, dan viral di media sosial. Dan Ibu Ida Dayak memang sangat dicari oleh pasien-pasien yang mengalami tulang bermasalah dan tulang bengkok sampai kepada penyembuhan bicara. Orang-orang yang tidak bisa bicara dan stroke juga mencari Ibu Ida Dayak, dan setiap Ibu Ida Dayak akan melakukan pengobatan. Itu pengunjungnya yang untuk berobat itu cukup ramai sekali sobat. Dan akhir-akhir ini juga Ibu Ida Dayak sering dipanggil oleh para pejabat. Nah, di sini sobat, dalam video kali ini kita akan mendengarkan komentar atau pernyataan dari Ali Mukhtar Ngabalin yang merupakan salah satu pejabat, dan di mana di sini Ali Mukhtar Ngabalin pernah berobat dengan Ibu Ida Dayak. Nah, bagaimana komentar dari Ali Mukhtar Ngabalin ini sobat? Ayo kita saksikan. Jadi yang pertama memang jumpa sama Ibu Ida Dayak ini bukan untuk yang pertama kali, karena memang beliau dahulu juga di Papua, di Serui, kemudian pernah di NTT, Adonara, di Sumba. Kami juga waktu datang ke IKN di Penajam Pasar Utara juga. Jadi maksud saya memang syukur alhamdulillah Indonesia ini kan dia punya apa ya, punya negeri yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada manusia-manusia seperti Ibu Ida Dayak ini. Saya setiap datang ke TV One sejak barangkali 2 tahun terakhir deh. Sejak 2 tahun terakhir selalu Mbak Yu, Bunda, saya selalu bawa termos air panas, karena kalau muncul asam lambung saya pasti saya pakai termos itu. Ya alhamdulillah ini sampai dengan hari ini, until now, sampai saat ini mungkin sekitar 3-4 bulan ini saya tidak pakai lagi termos. Iya, karena beberapa kali memang lewat minyak Dayak. Berarti itu sempat diobati oleh Bu Ida Dayak? Ya, tadi lagi. Biasanya kalau kami sholat, sujud dan ruku juga itu saya bermasalah dari lutut. Karena ya dulu kan kita anak tentara jadi suka ikut diapakan terjun. itu Bang? Kan minyak, di dalam proses lambung ya pengobatannya Bang? seperti apa ya? Tadi biasa saja minyak, dia begitu buka botolnya. Yang membuat saya yakin-yakinnya karena setiap, bukan saja karena saya bersorbanan, bukan ya. Tapi setiap dia membuka botolnya selalu dia bilang Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kemudian tuang ke tangannya, ditaruhlah ke lutut kami sambil ke punggung juga seperti itu. Jadi maksud saya ini sebetulnya adalah faktor pertama adalah faktor keyakinan, dan yang kedua kalau Tuhan menganugerahkan karoma, menganugerahkan satu kelebihan, menganugerahkan sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan meskipun sebesar biji zarah. Tuhan tidak pernah memilih orang kan, mau laki, mau perempuan, mau Islam, mau Katolik, mau Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, mau Jawa, mau Papua, mau tidak ada urusan. Karena Tuhan yang punya kehendak. Karena itulah faktor hakul yakin membuat hari ini kan di mana-mana orang semua tertolong. Yang lebih dahsyat lagi karena paling sering dia menolak uang, dan dia tidak pernah memberikan tarif orang, tidak termasuk pernah. Kepada Bang Ngabalin, termasuk kepada saya. Dan setiap saya datang dia bilang, kalau kakak kasih saya uang, saya tidak mau. Kalau waktu itu saya mulai jam 9 pagi, tapi begitu siang saya tidak merasa lagi. Waktu setelah saya makan, saya kan tidak merasakan lagi. Itu lagi kumat. Iya. Proses yang dilakukan seperti apa sih pada saat pengobatan GERD itu kan? Minyak ya, dia gosok di kitab sini, dia konsentrasi lah begitu, tekan beberapa menit, kemudian dia tuang lagi minyak di sini, udah selesai. Udah Bang,
Satu waktu ada teman juga datang, kemudian ada tangan yang tidak terlalu beres, dia pegang, dia bilang, oh saya tidak bisa obati ini, saya sudah cek, tidak bisa, saya tidak bisa cek, karena ini menyangkut urat, menyangkut ini. Dia bilang kalau saya bisa, saya bilang bisa, kalau bisa bapak ke dokter, begitu kata dia. Pertama begini, tadi saya sempat tanya, memang dalam beberapa terah keluarga ada, tapi dia sendiri juga untuk sampai pada tingkat untuk berobat orang banyak itu bukan setahun 2 tahun dia bergerilya, brother. Jadi memang cukup lama dan mendapat tantangan yang banyak. Tadi saya tanya, kemudian dia bilang biarlah, yang penting kita ikhlas, karena yang bisa menilai saya itu, yang bisa menilai hati saya adalah Tuhan Allah. Jadi nanti Tuhanlah yang nanti menilai. Adapun orang menilai bagaimana, yang penting saya bisa datang, kemudian membantu orang banyak. Ada yang kalau dia setelah periksa, tentu dari dia punya perasaan, instingnya, dia merasa bahwa tidak bisa, dia bilang tidak bisa. Belum pernah ada yang datang kemudian mengatakan bahwa gagal, dan belum pernah. Karena tadi saya bicara juga sama Akang itu, suaminya juga, kemudian ponaannya di situ juga semua, dan ya ini orang tulus, itu perkaranya. Ya, tulus, ikhlas, sehingga pasti kemurahan Tuhan itu begitu hebat kepada orang-orang yang ikhlas. Nah itu sobat, komentar dari Ngabalin, di mana ternyata Ngabalin ini telah kenal dengan Ibu Dayak sebelumnya. Dan Ngabalin memang menyatakan bahwasanya Ibu Ida Dayak senantiasa menolak pemberian uang setelah mengobati dirinya. Dan di sini ahli Mukhtar Ngabalin memberitahu bahwasanya Ibu Ida Dayak akan bilang di awal apabila seorang pasien tidak bisa dia sembuhkan setelah dia periksa. Nah, di sini cukup fair sobat. Dan ini memang dia mengacu kepada kemampuan dirinya untuk menyembuhkan penyakit dari pasien. Dan di sini juga ahli Mukhtar Ngabalin memberitahu bahwasanya setelah dia berobat terakhir dengan Ibu Ida Dayak, keluhan-keluhan yang dia rasakan itu tidak berapa lama hilang. Dan di sini jelas sobat bahwasanya Ibu Ida Dayak ini memang telah menyembuhkan keluhan penyakit yang diderita oleh ahli Mukhtar Ngabalin. Dan di sini ahli Mukhtar Ngabalin memberitahu bahwasanya kemampuan yang dimiliki oleh Ibu Ida Dayak ini adalah anugerah dari Allah. Dan di sini memang kalau kita lihat sobat, masyarakat kita memang sangat membutuhkan kemampuan-kemampuan orang seperti Ibu Ida Dayak ini. Dan kemampuan ini tidak mengacu kepada uang. Apa yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak ini cukup membantu masyarakat. Di tengah-tengah banyaknya ahli-ahli pengobatan yang mengaku bisa mengobati pasien, namun mereka memakai berbagai trik sulap untuk mengobati pasien. Baik sobat, demikian komentar dari ahli Mukhtar Ngabalin ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.